ke kreditur baru. Demikian. Jadi memang ini baru introduction, tadi ada langsung ke WA saya Pak, mengatakan apa sih manfaat CESI-nya, ini masih normatif katanya ya. Nanti yang WA saya tolong tanya aja ya teman-teman nanti di Zoom, karena nanti kita akan elaborasi di sana. Baik, setelah kita mendengar apa itu CESI dan bagaimana praktek perbankan melaksanakan CESI ini, yang walaupun secara hukum positifnya masih menggunakan ketentuan lama, sekarang kita masuk ya sesuai dengan judul daripada seminar ini terkait dengan perlindungan nasabah debitur. Terkait dengan itu, walaupun secara umum memang perlindungan itu harus kedua belah pihak. Yang pertama bisa ke debitur, yang kedua juga bisa ke pelaku usaha jasa keuangannya ya Pak ya. Artinya pembeli daripada pengalihan piutang tersebut atau cesionaris. Nah, telah hadir bersama kita di sini ya, yang saya hormati dan saya banggakan, wakil dari OJK, yaitu Ibu, mohon maaf ini saya, Bu Andrianti ya, Ibu Andrianti. Bu Andrianti, di sini kita, mohon maaf Bu Arianti, mohon maaf Bu Arianti. Sehubungan dengan perlindungan terhadap nasabah tersebut, ada beberapa kasus yang mengatakan debitur merasa dizolimi atau apa, yang notabene ujuk-ujuk tiba-tiba kreditur baru muncul dan dia mengeksekusi jaminan ya. Oleh karena itu, untuk mengelaborasi supaya praktek ini tidak menindas salah satu pihak, tidak hanya debitur tapi mungkin pelaku usaha jasa keuangan, saya persilakan kepada Ibu Arianti untuk memaparkan. Waktu mungkin 20 sampai 25 menit karena nanti kita elaborasi ditanya jawab. Ya Bu, silakan Ibu. Terima kasih Bapak Abdul. Ini suara saya terdengar? Jelas sekali. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para narasumber pada hari ini, Ibu Dr. Diana Napitupulu dan juga Bapak Amin Wijaya. Perkenalkan, nama saya Arianti Dwi Rahmawati, saya analis Deputi Direktur PPK Regional. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai bagaimana perlindungan konsumen dalam proses CESI di perbankan. Nah, sebelum saya mempresentasikan seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Amin bahwa CESI adalah proses pengalihan hak. Nah, karena tadi sudah dijelaskan nih secara jelas oleh Bapak Amin terkait hal tersebut, maka saya akan langsung ke bagian pelindungan konsumen dalam proses CESI itu sendiri. Nah, seperti Bapak Amin tadi telah sampaikan bahwa OJK baru saja mengeluarkan suatu peraturan otoritas jasa keuangan terkait perlindungan konsumen perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Itu pada untuk peraturan otoritas jasa keuangan nomor 22 tahun 2023. Nah, OJK tersebut disampaikan beberapa hal-hal yang menjadi kewajiban dan juga hak-hak dari pelaku jasa keuangan. Nah, di peraturan tersebut ini terkait CESI-nya sendiri, sebenarnya ini juga sudah diatur dalam POJK sebelumnya, yaitu POJK nomor 6 tahun 2022. Namun setelah POJK 6 tahun 2022 keluar, seperti kita tahu bersama bahwa ada Undang-Undang P2SK yang keluar. Oleh karena itu, otoritas jasa keuangan untuk menyesuaikan peraturannya dengan Undang-Undang P2SK. Setelah disesuaikan, maka keluarlah peraturan otoritas jasa keuangan yang baru tentang perlindungan konsumen. Terkait CESI sendiri, OJK mengatur bahwa dalam pengalihan hak tagih kepada pihak lain, PUJK itu wajib memenuhi tata cara pengalihan hak tagih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi memang seperti kita tahu bahwa terkait CESI peraturannya memang agak minim ya Bapak Ibu. Jadi memang seperti kita tahu hanya di pasal 613 KUH PER gitu. Jadi memang agak keterbatasan terkait peraturan pengalihan hak tagih tersebut gitu. Nah, di sini juga OJK mewajibkan kepada PUJK bahwa terkait pengalihan hak tagih ini harus dimuat dalam perjanjian kredit atau pembiayaan. Jadi tidak boleh sudah tanda tangan di perjanjian kredit tapi tidak ada klausulanya, terus tiba-tiba di kemudian hari
ada pengalihan hak tagih gitu tanpa pengetahuan dan tanpa persetujuan dari konsumen itu sendiri. Persetujuan dalam hal ini adalah tanda tangan dalam perjanjian kredit tersebut gitu. Nah, selain itu di sini juga OJK mewajibkan karena ada kata dan di sini bahwa POJK wajib memberitahukan kepada konsumen gitu. Jadi harus diberitahukan kepada konsumen atau disetujui oleh konsumen. Nah, untuk bagian ini POJK pelaku usaha jasa keuangan di sini memberitahukan kepada konsumen atau juga dengan persetujuan disetujui oleh konsumen dalam rangka pengalihan hak tagih tersebut gitu. Nah, selanjutnya POJK juga mewajibkan OJK wajib memastikan nih, jadi pengalihan hak tagih ini tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen. Tadi seperti yang Pak Amin telah sampaikan sebelumnya bahwa kata Pak Amin kan memang kita nih jangan sampai ternyata hutangnya bertambah gitu di kemudian hari. Nah, memang pengalihan hak tagih ini ya hanya beralih aja hak tagihnya gitu, bukan menimbulkan novasi atau yang kita kenal dengan perjanjian hutang baru gitu. Jadi tidak menimbulkan kewajiban baru bagi debitur gitu. Boleh selanjutnya halaman selanjutnya. Nah, iya. Jadi di sini apabila pelaku usaha jasa keuangan itu melanggar ketentuan, maka ada beberapa sanksi administratif yang bisa dikenakan oleh OJK. Bisa dibaca sendiri di dalam materinya bahwa salah satunya adalah peringatan tertulis, pembatasan produk, bahkan hingga ke pencabutan izin usaha gitu. Nah, selain sanksi administratif tersebut, OJK juga bisa mengenakan sanksi denda paling banyak 15 miliar rupiah kepada pelaku jasa keuangan apabila memang melanggar ketentuan terkait pengalihan hak tagih tersebut. Nah, bagaimana sih selanjutnya untuk apabila sudah terjadi ternyata permasalahan gitu terkait CSI ini? OJK boleh di halaman selanjutnya. Nah, ya. Jadi OJK dalam rangka pelindungan konsumen, OJK memiliki mekanisme penanganan pengaduan di sektor jasa keuangan, di mana di dalam mekanisme tersebut konsumen dapat mengajukan pengaduan kepada pelaku jasa keuangan melalui saat ini OJK memiliki aplikasi portal perlindungan konsumen, di mana konsumen bisa menyampaikan pengaduan melalui aplikasi portal perlindungan konsumen tersebut. Dan pengaduan tersebut akan secara langsung diterima oleh pelaku usaha jasa keuangan untuk menindaklanjuti. Jadi pelaku usaha jasa keuangan itu wajib memantau, menindaklanjuti, dan menyelesaikan pengaduan dari konsumen. Nah, berapa lama sih harus diselesaikan oleh pelaku usaha jasa keuangan? Nah, berdasarkan POJK yang baru ini, POJK 22 tahun 2023, pelaku jasa keuangan diminta untuk menyelesaikan dalam waktu 10 hari kerja dan POJK dapat memperpanjang jangka waktunya menjadi 10 hari kerja gitu. Jadi memang POJK memiliki waktu yang cukup singkat untuk menyelesaikan. Jadi sebelumnya memang kalau diketahui ada POJK nomor 6 tahun 2022, sebelumnya OJK memberikan waktu untuk penyelesaian pengaduan itu 20 hari kerja, bisa diperpanjang 20 hari kerja, namun di peraturan yang baru OJK mengubah ketentuannya, mengubah jangka waktunya menjadi 10 hari kerja, dapat diperpanjang 10 hari kerja. Nah, selanjutnya, apabila konsumen dan pelaku jasa keuangan ternyata tidak menemukan kata sepakat nih dalam rangka penyelesaian pengaduannya, maka konsumen bisa melanjutkan proses penyelesaian sengketanya ke LAPS SJK atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau juga bisa ke pengadilan gitu. Ini semua tercantum dalam pasal 82 di POJK nomor 22 tahun 2023. Jadi konsumen bisa selain ke pengadilan, konsumen juga bisa ke LFS sektor jasa keuangan yang juga sudah mendapat persetujuan dari OJK gitu. Boleh selanjutnya. Nah, di dalam mekanisme penanganan ini salah satu tanggung jawab yang tadi sudah saya sebutkan bahwa harus diselesaikan oleh pelaku jasa keuangan paling lambat 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap. Nah, tadi juga bisa diperpanjang nih 10 hari kerja. Bagaimana sih apa kondisi tertentunya nih bisa diperpanjang gitu. Nah, pertama kantor POJK yang menerima pengaduan itu tidak sama dengan kantor POJK tempat terjadinya permasalahan. Misal permasalahannya terjadi di Jakarta gitu. Ternyata pengaduannya ada di Bandung, contohnya seperti itu gitu. Jadi memang
diperbolehkan untuk meminta perpanjangan waktu penyelesaian penanganan pengaduan. Nah, terus selanjutnya, apalagi ini pengaduan disampaikan memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen. Jadi memang ternyata perjanjian kreditnya perjanjian kredit tahun 2013 atau perjanjian kredit tahun 2014 yang memang sudah lama terjadi sehingga pelaku usaha jasa keuangan membutuhkan waktu nih untuk mencari dokumennya karena biasanya dokumennya sudah masuk file arsip atau sebagainya. Nah, bisa juga kondisi tertentu tersebut adalah hal-hal lain yang berada di luar kendali dari pelaku usaha jasa keuangan. Hal-hal lainnya apa? Bisa juga berupa contohnya misalnya ada kerjasama dengan pihak ketiga, oleh karena itu harus berkoordinasi dulu dengan pihak ketiga gitu. Nah, selanjutnya, next. Nah, ya, apa yang harus pelaku jasa lakukan nih dalam penanganan pengaduan dan dalam penanganan pengaduan sendiri. Pertama, pelaku jasa keuangan harus memberikan penjelasan permasalahan. Bagaimana kronologi permasalahannya, terus dalam hal tidak terdapat kesalahan, kelalaian dan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan, maka eh, pelaku jasa keuangan itu bisa misal menjelaskan nih apa saja sih kenapa kronologisnya. Contoh ini terjadi akibat adanya misal contoh kelalaian konsumen, terus konsumennya melakukan hal apa sampai akhirnya terjadi hal tersebut gitu. Jadi memang tidak ada kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh pelaku jasa keuangan. Nah, terus selanjutnya apabila terdapat kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh pelaku jasa keuangan, maka pelaku jasa keuangan wajib memberikan penawaran penyelesaian gitu. Jadi penawaran penyelesaiannya lebih ke misal penggantian ganti rugi atau sebagainya yang memang bisa ditawarkan oleh pelaku jasa keuangan. Atau misalnya contoh dari uh, kredit itu misalnya ada pemberian tadi mungkin sweetener atau seperti apa, atau misalnya ada denda keterlambatannya bisa dihapuskan atau hal-hal tersebut yang bisa yang bisa diterima oleh konsumen seperti itu. Boleh selanjutnya? Nah, seperti kita lihat di sini data layanan konsumen yang diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan meningkat pesat di tahun 2020 ke tahun 2021. Hal tersebut karena pada tahun 2021 OJK baru meluncurkan aplikasi Portal Perlindungan Konsumen gitu. Jadi Otoritas Jasa Keuangan membuka kanal baru yang namanya aplikasi Portal Perlindungan Konsumen, di mana konsumen lebih mudah untuk mengakses aplikasi tersebut bisa melalui handphone karena web basis ya, jadi bisa di mana aja bisa melakukan pengaduan gitu. Kalau dulu kan sebelumnya bisa harus melalui surat atau melalui email gitu, dan itu membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan melalui aplikasi portal perlindungan konsumen. Dan di tahun 2023 OJK menerima Oh gitu. layanan konsumen sejumlah 319.416 layanan. Boleh selanjutnya? Nah, mau lihat bagaimana sih nih persentasenya gitu ya. Kalau untuk persentasenya sendiri di sini OJK menerima pertanyaan, memang yang paling banyak dari seluruh layanan itu adalah pertanyaan di mana banyak konsumen atau masyarakat yang bertanya mengenai hal-hal misalnya contoh perilaku petugas penagihan, penipuan, pembobolan rekening, apa yang harus dilakukan seperti itu. Nah, itu sekitar 275.000 layanan. Sedangkan untuk informasi misalnya ada konsumen atau masyarakat yang menginformasikan kepada OJK misalnya terjadi pelanggaran di mana, nah itu sekitar 21.000. Dan untuk pengaduan sendiri pada tahun 2023, OJK menerima pengaduan 23.064 pengaduan. Nah, boleh selanjutnya? Ya. Nah, ini dari pengaduan ini seperti dilihat di sektor justru agak agak didominasi oleh sektor IKNB. Sektor IKNB tersebut itu ada asuransi, perusahaan pembiayaan. Nah, itu di 12.000, sedangkan di perbankan juga nggak kalah banyak ya. Di perbankan ada 10.000 pengaduan. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri untuk pengaduannya itu diselesaikan dengan presentasi 89,92% dengan total pengaduan 9.760 pengaduan. Nah, apa saja sih sebenarnya yang diadukan oleh konsumen kepada OJK? Nah, di sini berdasarkan data 5 besar layanan yang diadukan, itu yang pertama tentang sistem layanan informasi keuangan. Jadi biasanya
masyarakat atau konsumen mengadu kepada OJK bahwa kreditnya sudah lunas nih, tapi belum dihapuskan di selipnya, di IDEP-nya gitu, belum dihapuskan. Atau ada juga yang saya tidak pernah meminjam, tapi kok nama saya ada ya di bank A, di bank B seperti itu. Nah, ada juga yang mengadukan mengenai perilaku petugas penagihan. Nah, perilaku petugas penagihan biasanya yang diadukan adalah terkait adanya nada ancaman, adanya tekanan dari petugas penagihan. Terus selanjutnya di sini ada permasalahan agunan atau jaminan akan pelunasan kredit atau konsumen mau melakukan pelunasan tapi ditolak oleh bank gitu. Jadi mereka mengadu ke OJK. Ada juga terkait penipuan, yaitu yang sedang marak ya terjadi, yaitu social engineering, skimming, phishing. Jadi di mana biasanya konsumen, ada salah satu kasusnya konsumen mengklik link sesuatu terus tiba-tiba ada malware, terus konsumen diretaslah aplikasi perbankannya misalnya di handphonenya gitu. Jadi saldonya kekuras seperti hal tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana dengan CESI sendiri gitu. Nah, untuk pengaduan CESI, nah terkait CESI ini dari tahun 2021, 2022, 2023 pengaduan terkait CESI itu tidak dibilangnya masih terbilang sedikit ya di OJK sendiri, yaitu pada tahun 2023 OJK menerima 33 dan data pengaduan terkait CESI ini pokok pengaduannya kebanyakan sih terkait tiga hal ini. Yang pertama memang keberatan atas CESI yang dilakukan dengan alasan keberatan yang macam-macam. Bisa tidak diberitahukan oleh pelaku jasa keuangan gitu, atau misalnya ternyata CESI-nya sudah berjalan nih, sudah diberitahukan, ternyata tidak ke alamat konsumen. Jadi konsumen tidak tahu gitu. Atau ada juga yang tidak berdasarkan konsumen mengadu tidak keberatan atas CESI karena tidak ada persetujuan, konsumen merasa tidak menyetujui CESI tersebut gitu. Bingung dengan ada orang kok menagih kredit dia tapi orang lain, bukan bank A gitu misalnya, sedangkan dia punya perjanjian kreditnya di bank A gitu. Terus yang kedua adalah ketidaksesuaian perhitungan tagihan kredit. Jadi memang ada beberapa uh, penagihan kreditnya ini yang dilakukan itu di luar dari nominal sebenarnya yang diperjanjikan. Nominal di perjanjian kredit, misalnya outstandingnya sisa contoh 2 juta, tapi yang ditagihkan 3 juta, seperti itu. Jadi memang tidak sesuai perhitungan tagihan kreditnya. Dan yang terakhir adalah perilaku petugas penagihan. Jadi memang ada banyak konsumen yang merasa bahwa perilaku petugas penagihannya cukup kasar, tadi yang bernada ancaman gitu, dan juga ada juga merasa petugas penagihan mereka tidak kenal gitu karena kan sudah dialihkan. Nah, mereka tidak kenal ini siapa, orang ini dari siapa, perusahaan apa, kenapa mereka yang menagihkan, bukan pegawai dari banknya misalnya yang mereka mengetahui gitu. Nah, apa sih yang perlu menjadi perhatian konsumen nih terkait proses CESI? Nah, di sini konsumen pertama harus ini tidak terkait CESI aja sebenarnya. Jadi memang konsumen harus beberapa yang menjadi perhatian konsumen apabila memang ingin melakukan perjanjian kredit. Yang pertama harus membaca dan memahami isi, syarat, dan ketentuan dalam perjanjian kredit sebelum menandatangani perjanjian tersebut. Karena banyak sekali konsumen yang sebelum menandatangani perjanjian tuh main tanda tangan aja, nggak ada yang baca, nggak memahami, tapi nanti ketika kejadian di kemudian hari ternyata sudah ada di perjanjian, ternyata sesuai dengan perjanjian seperti itu. Terus selanjutnya yang kedua adalah memahami klausula penting dalam perjanjian kredit. Nah, biasanya kalau klausula penting sih diantaranya sih bisa terkait denda, bisa terkait bunga, biaya-biaya, terus jangka waktu. Nah, seperti itu. Nah, termasuk dalam hal ini untuk CESI klausula mengenai pengalihan seperti tadi yang diketahui bahwa di peraturan pelaku jasa keuangan harus mencantumkan klausula apabila memang di kemudian hari akan melakukan pengalihan hak tagih. Nah, dan yang terakhir, segera mengajukan pengaduan. Pertama memang dilakukan kepada pihak bank apabila terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan kredit nih termasuk proses CESI dengan perjanjian kredit yang sudah ditangani. Kalau memang ternyata sudah mengadu ke pihak bank, tidak ada jalan temu, bisa tadi ke LAPS atau juga bisa melalui aplikasi portal perlindungan konsumen. Nah, Nah, gimana, apa aja sih nih kanal layanan konsumen OJK tadi untuk mengadu, untuk bertanya, ini bisa ke sini untuk Bapak Ibu yang memang ingin bertanya atau mengadu bisa
ada telepon di 157 atau bisa juga WhatsApp yang memang digemari ya saat ini untuk kayak lebih saya lebih nyaman WhatsApp nih gini. Ini ada di 081 157 157 157 atau juga tadi bisa melalui yang web basis gitu. Itu ada di kontak 157.ojk.go.id yang tadi aplikasi portal perlindungan konsumen tersebut. Nah, sekian dari saya terkait perlindungan konsumen dalam proses CSI pada perbankan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Abdul Ghani. Terima kasih Bu Ariyanti, luar biasa sekali. Jadi ini belum selesai acaranya, ternyata pertanyaan sudah ada 10 pertanyaan lebih ya di Zoom ya, padahal di sini juga 700 orang mau bertanya sepertinya. Oleh sebab itu mungkin tadi dari paparan Ibu Ariyanti prinsipnya adalah mengenai pemberitahuan. Walaupun memang pemberitahuan di 613 juga belum terlalu clear sehingga POJK menjelaskan kembali konsep pemberitahuan itu sehingga debitur tidak merasa dirugikan. Dan kalau tadi kita bicara mengenai DASEIN, empiris di lapangan, serta masukan mengenai perlindungan terhadap nasabah dari OJK, maka terakhir mungkin yang terpelajar kita, yaitu dosen kita yang luar biasa, ingin memberikan mungkin beberapa hal terkait dengan das solid, yaitu sesuatu yang ideal yang mungkin ada yang perlu ditambahkan terkait dengan kurangnya pengaturan mengenai CSI ini. Untuk itu saya serahkan kepada Ibu Diana Napitupulu untuk menyampaikan di sesi terakhir. Ya, terima kasih moderator kita, Pak Ghani. Kalau kita biasanya bilang Pak Afgan, ya. Kalau ini, ya, sudah. Oh ya, langsung next. Nah, jadi sebagai penyelesaian kredit bermasalah pada bank atau industri keuangan lainnya ya. Pengalihan utang menurut undang-undang itu nggak hanya CSI ya, diperbesar dong, mata saya nggak kelihatan ya. Pertama itu adalah subrogasi ya. Subrogasi itu adalah ya. Subrogasi itu adalah pergantian kedudukan kreditur ya. Diatur juga singkat hanya di buku 3 ya, pasal 1600. Novasi ya, pertemuan hutang atau pembaruan hutang ya. Itu juga diaturnya di pasal 1413 ya. Jadi kalau di subrogasi itu krediturnya tetap mengikuti perjanjian pokoknya. Kalau di novasi itu perjanjian pokoknya hapus. Jadi timbul debitur dan kreditur baru ya. Nah, yang kita bicara itu adalah pengalihan hutang. Pengalihan hutang kepada debitur di buku 2 pasal 613, yaitu tadi sudah dijelaskan sama Pak Amir ya, bahwa perjanjian aksesoris tidak dihapus, bahkan itu beralih dijual piutang dagang itu. Penerimanya dia bisa lembaga lainnya, sektor keuangan atau korporasi biasa, atau yang disebut factoring yang kita sudah pelajari bersama-sama bahwa factoring itu adalah membeli piutang dagang. Next. Nah, CSI di industri perbankan ya. CSI bukan jaminan kredit ya, bukan jaminan kredit ya. Dan ini bank kalau pakai jaminan kredit itu ada hal tertentu. Ingat ya bahwa kalau umpamanya ada beberapa bank yang menerima CSI sebagai jaminan selalu diikuti dengan FNO. Tapi sekarang bukan FNO lagi ya, fidusia. Tapi dalam fidusia itu kan harus didaftarkan. Waktu didaftarkan ada hal tertentu dan di dalam piutang dagang itu nggak bisa hal tertentu. Ya, karena umpamanya saat ini saya angkat kredit, piutang dagang saya sini dengan nominalnya begini. Pas lagi macet mungkin bulan ke-12 atau tahun kedua, ketiga, itu piutang dagangnya sudah berubah, komposisinya sudah berubah juga para krediturnya, para debiturnya. Mungkin debiturnya sudah berganti. Karena biasanya bank waktu itu mungkin masih ada yang terima ya sebagai agunan. Tetapi itu cuman mereka minta nominalnya, umpamanya X rupiah. Pokoknya terpelihara dikasih setiap bulan daftar
piutang dagangnya dia, atau mungkin list daripada orang-orang yang berhutang itu untuk diperbaharui. Tapi itu bukan hal tertentu, jadi nggak bisa dianggap jaminan atau agunan. Next, kita tahu bahwa lembaga jaminan hak kebendaan yang ada di Indonesia yang membuat kreditur menjadi berkedudukan kreditur preferred itu hanya 4. Pertama hipotek, itu di buku 2. Dia menjamin ya, objeknya itu adalah kapal laut dan kapal pesawat udara ya. Dulu KBW hanya mengenal 2 jaminan. Untuk fixed asset ya, yaitu adalah hipotek, dan untuk barang bergerak adalah gadai. Dan karena unifikasi hukum pertanahan agraria, maka seluruh yang di dalam BW tentang tanah itu ditarik ke Undang-Undang 5 tahun 60. Jadi yang diikat sama hipotek sekarang tinggal pesawat udara dan kapal laut yang bobotnya 20 meter kubik ke atas ya. Terus habis itu subjeknya bisa orang atau korporasi ya. Cara pengalihannya lelang ya, dan didaftarkan. Perjanjiannya notarius, dan juga yang beralih adalah haknya. Bendanya diberikan kepada kreditur atau pemilik sebagai pinjam pakai. Ingat bahwa orang yang memberikan jaminan itu nggak selalu debitur, juga bisa pihak ketiga. Ya, karena perjanjian jaminan hak kebendaan yang ada proyek harus lahir dulu perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian pembiayaan, perjanjian kredit, atau perjanjian utang piutang dan sebagainya. Ya, kalau perjanjian jaminan dulu keluar tanggalnya, berarti utangnya nggak ada jaminan. Kalau hak tanggungan, ya data hukumnya 496 ya, itu tanah-tanah yang sudah terdaftar atau tanah-tanah yang sudah bersertifikat. Sertifikat kita adalah hak milik, hak guna bangunan, HGU, hak pakai yang primer ya, ada hak pakai dan HGD yang sekunder yang berasal dari hak milik, tetapi ini yang primer, dan juga hak-hak karena undang-undang yaitu SHI, sertifikat SRS dan sertifikat pakai SRS ya, SRS, HMSRS dan SHP SRS. Jadi tanah-tanah yang sudah terdaftar. Subjeknya sama ya, bisa korporasi, bisa orang. Terus habis itu cara pengikatannya dengan akta PPAT ya, hak tanggungannya. Terus habis itu didaftarkan di kantor pertanahan di mana wilayah tanah itu berada, bukan di mana wilayah debitur atau kreditur itu berada, tapi di mana objek yang dijadikan atau dibebankan hak tanggungan itu ada. Terus yang beralih adalah hak miliknya. Tanah dan bangunannya itu diserahkan kepada, dikuasai oleh debitur atau pemiliknya. Terus cara eksekusinya lelang. Kalau lebih dikembalikan kepada debitur. Kalau hasil penjualan lelangnya itu kurang, kreditur masih memiliki hak tadi. Ya. Terus berikutnya adalah fidusia. Fidusia itu di Undang-Undang tahun 42 tahun 99. Ya, yang diikat adalah atau objeknya barang bergerak. Ya, tadi kita tahu barang bergerak ada yang terdaftar, tidak terdaftar, berwujud, tidak berwujud. Dan tanah dan bangunan yang tidak bisa dibebankan hak tanggungan, atau dengan kata-kata masyarakat, tanah dan bangunan yang tidak bisa disertifikatkan. Ya, dulu sebelum lahirnya Undang-Undang Fidusia dan Hak Tanggungan, untuk pengikatan tanah dan bangunan itu ada 3 medianya. Pertama, tanah yang bersertifikat itu hipotek, hak milik adat yang pasti bisa disertifikatkan itu dengan kredit korban, dan kalau tanah-tanah yang nggak bisa disertifikatkan tetapi memiliki nilai ekonomis dan kreditur mau menerimanya itu dengan FEO, Fiduciary Economic Overdraft, yang udah jadi undang-undang setelah tahun 99. Jadi FEO saat ini udah nggak ada lagi. Ya. Terus yang terakhir itu gadai. Gadai itu di buku 2 BW ya, benda bergerak. Dan juga subjeknya sama ya, bisa korporasi, bisa orang.
Terus cara pengikatannya bisa notaris, bisa nggak diatur dengan jelas ya. Boleh notaris, boleh bawa tangan ya. Terus yang beralih adalah bendanya, haknya masih di tangan pemilik. Cara eksekusinya adalah kalau debitur prestasi dijual, bisa lelang, bisa sama-sama cari kalau persetujuan debiturnya bisa didapat, cari lawan yang bisa membelinya. Kalau lebih itu untungnya kreditur, kalau kurang itu ruginya kreditur. Ya, beda sama hipotek, fidusia, dan hak tanggungan. Next. Nah, saya mau sedikit konektivitas kredit tadi bilang 5 ya, tetapi yang ada pengurangan PPAP-nya itu 4. Yang lancar dalam perhatian khusus, kurang lancar diragukan macet ya. Pas lancar langsung dipotong, PPAP itu penyisihan aktiva produktif. Jadi itu langsung mengurangi laba. Kalau udah nggak ada laba lagi, menggerus modal ya. Nah, yang dalam perhatian khusus itu masih ini ya, belum ada pengurangan. Begitu dia KL atau kurang lancar, langsung dipotong 10%. Diragukan 50%, macet 100%. Yang dianggap kredit bermasalah itu adalah 2, 3, 4, 5. Ya, kurang lancar, diragukan, dan macet. Itu kredit bermasalah. Kredit bermasalah belum tentu macet. Kredit macet pasti bermasalah. Ya, ini ada kategorinya. Nanti Pak Amin juga bisa tahu ya kan, Pak Amin juga praktisi. Kapan dikategorikan macet, kapan itu dikategorikan kurang lancar atau diragukan. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Bisa dengan restrukturisasi kredit, struktur kreditnya itu diperbaiki, ya, atau komponen-komponen umpamanya ada yang cash loan, ada yang ini. Jadi sebenarnya pada dasarnya kredit itu adalah customized sesuai dengan kebutuhan nasabah yang, kecuali kredit program atau kredit konsumtif lainnya itu bisa lewat checklist ya. Terus bisa rescheduling, penjadwalan ulang, atau reconditioning. Kondisinya diubah sesuai dengan kondisi, bicara baik-baik, rapat lagi nanti komite kredit ya. Sekarang setelah reformasi Undang-Undang 1098 tidak ada lagi pejabat bank itu mencarikan kredit ya, walaupun wewenang pimpinan cabang itu ada ekstrupian, tetapi harus ada rapat komite kredit. Nah, kalau dengan jalan restrukturisasi, rescheduling, reconditioning ini tidak lancar lagi, atau lancarnya cuma 1 bulan sampai cuma batuk lagi dan macet, makanya eksekusi agunan. Kalau enggak juga, jual itu kredit, jual itu dengan pengalihan, yaitu CC. Jadi bisa dengan eksekusi jaminan atau agunan yang tadi sudah dibebankan ya dengan 4 lembaga jaminan hak kebendaan yang tadi kita sebut, atau kita jual kredit itu. Jadi yang bisa dijual pada tahap kredit yang mana, tahapan di mana, nggak ada aturannya. Tapi untuk memperbaiki portofolio kredit daripada bank tersebut atau lembaga keuangan tersebut, ya kalau bisa ya yang KL dilakukan dan macet. Ya, next. Ya, penyelesaian kredit bermasalah ya dengan pengalihan kepada pihak ketiga. Dalam tesis tadi sudah disebutin ya, next ya, case dan sesuai itu mana-mana. Ini udah dijelaskan sama Pak Amis. Nah, next. Ya. Nah, pengalihan piutang tesis itu sebenarnya berdasarkan pasal 1313 BW, yaitu perbuatan hukum 1 orang atau lebih mengikutkan diri kepada 1 orang atau lebih menjual hak piutangnya, menjual piutang dagangnya dengan syarat 1320, yaitu apa? Cakap. Apa lagi? Habis cakap? Hak tertentu Ya, tidak. itu ya syarat-syarat subjektif dulu. Cakap, sepakat, ya itu syarat subjektif. Ketiga, hal tertentu dan sebab yang halal. Itu syarat yang 3, 4 itu syarat objektif. Kalau tidak memenuhi syarat subjektif, dapat dibatalkan. Kalau tidak memenuhi syarat objektif, batal demi hukum. Walaupun pembatalannya nggak otomatis, tetap lewat putusan pengadilan. Ya, oke, next. Nah, sekarang proses ya, tadi sudah dijelaskan bahwa CC itu ada yang bisa lelang CC, bisa juga dengan sukarela. Ya, ini sekarang CC bukan yang dalam arti
kita katakan CSI bukanlah agunan. CSI adalah pengalian piutang. Biasanya yang dialihkan adalah piutang-piutang atau kredit-kredit yang bermasalah, ya, untuk memperbaiki portofolio kredit daripada bank itu. Syaratnya itu yaitu salinan atau kopi perjanjian para pihak atau perjanjian pokoknya. Terus habis itu ada salinan kopi. Tadi kita sudah sepakat, Pak Ani juga bilang bahwa piutang dagang itu tergantung kesepakatan. Apakah yang dialihkan hanya piutang dagangnya atau bersama-sama dengan aksesorinya, yaitu agunan yang diserahkan di dalam perjanjian pokok itu. Kalau tidak disebutkan di dalam pengalihan hak itu berarti yang dialihkan hanya piutang dagangnya. Enggak, berikut aset yang dibebankan oleh utang. Ya, dibebankan oleh utang itu bisa hipotek, bisa hak tanggungan, bisa fidusia dan gadai, ya. Jadi kalau dia bersama-sama dengan agunannya, sertifikat salinan dari kopi sertifikat bangunan atau sertifikat fidusia, ya. Terus habis itu ada kopi bukti kepemilikan agunan. Kalau itu bersama-sama dengan agunannya. Ada ahli legalisasi agunan. Legalisasi biasanya dari mana? Dari instansi yang mengeluarkan dokumen itu atau oleh notaris, ya. Terus habis itu ahli atau kopi rincian nominatif kredit. Dia namanya kredit itu terakhirnya itu outstandingnya berapa sih? Berapa juga ya? Kelihatan dia fluktuasinya, kapan dia bermasalah, kapan ini. Jadi nominatif kredit itu harus diserahkan. Terus surat menyurat atau formasi dari bank itu kepada kreditur itu untuk melihat tingkat kesulitan sehingga bisa negosiasi harga daripada penjualan piutang dagang tersebut. Terus habis itu surat pemberitahuan kepada kreditur. Ingat, CSI harus diberitahukan kepada kreditur. Bisa juga debitur menerima, tetapi tidak diatur bahwa itu kreditur harus menerima. Menerima nggak menerima, asal dia diberitahukan dan kita ada bukti pengiriman surat tertulis, kita beritahukan bahwa hutang dia akan dialihkan, dan setelah proses CSI itu selesai, telah dialihkan, sudah selesai, dan dia harus tahu bahwa sudah berganti kedudukan krediturnya. Terus habis itu peringatan dari kreditur, ya, bahwa ada surat pernyataan bahwa dia dalam sengketa, dia baik-baik aja, ya. Kalau ada sengketa bisa nggak jadi? Bisa, pasti harganya juga turun, gitu, ya. Saya tahu di sini ya ada Ibu Bertua Utapea. Beliau tuh kantornya bersama Bapak Hotman Paris Utapea banyak sekali menangani CSI. Kita beri apresiasi buat Ibu Bertua, ya. Lawyer terkemuka yang banyak menangani CSI. Kita juga belajar nanti dari pertanyaan-pertanyaan atau tanggapan dari Ibu, ya. Silakan next. Ya. Nah, jika ada hak kebenaran tadi, hak kebenaran itu apakah fidusia, apakah hak tanggungan, apakah hipotek, ya. Walaupun jarang sekarang hipotek, ya. Sekarang ingat loh, hipotek kapal pesawat udara itu udah part by part diikatnya dengan fidusia. Enggak satu pesawat itu dibebankan hipotek, karena artinya eksekusi hipotek itu sudah katanya, ya. Saya nggak pernah beracara, ya. Jadi kalau ada hak kebendaan, begitu ada hak CSI, itu harus diurus. Nah, otomatis hak kebendaan itu beralih kepada kreditur baru, harus dialihkan berdasarkan akte CSI itu hak tanggungan berubah kedudukan krediturnya. Ya, kalau ininya tetap, ya, karena mengikut kepada perjanjian pokok, maka nanti di perjanjian CSI itu dikasih tahu bahwa itu adalah dengan perjanjian pokok ini. Tapi kalau enggak disebut di dalam perjanjian CSI-nya itu berikut dengan hak kebendaan atau perjanjian asosiat atau benda-benda yang diserahkan sebagai agunan utang, itu berarti yang dialihkan hanya piutang dagang. Terus ini banyak CSI fiktif, ya. Kemarin saya baru dapat ini, ya, bahwa ini bilang kirim jual CSI ini bukan ke bank, ya, cuma ini aja. Ternyata itu yang harus dilindungi. Saya mau menekan yang dilindungi nggak hanya debiturnya, krediturnya pun harus dilindungi, ya. Jadi dia jual, dia inden mobil itu sebenarnya belum lunas, belum menjadi piutang dagang, ya, tapi sudah dijual kepada pihak lain. Pas orang lain yang itu beli, udah nggak ada, ini cuma baru DP, gitu. Dan itu banyak terjadi, dan itu banyak masalah. Ya, saya nggak tahu, mungkin masalah juga dari Ibu Bertua itu
mengalami case yang lagi proses atau yang sudah bermasalah, kita nanti minta sharing dari Ibu Ketua di dalam praktek ya. Kalau perlindungan debitur udah ada ya, kita di komisioner di OJK tadi Ibu Arianti juga mengatakan ada komisioner perlindungan nasabah. Di dalam perlindungan nasabah itu juga ada LAPSKI, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sektor Keuangan, dan Undang-Undang 4 2023 tentang penguatan dan pengembangan sektor keuangan ya, yang Omnibus Law sektor keuangan itu dikatakan juga bahwa siapa si OJK nanti kan 2 tahun berlaku itu akan menjadi penyidik walaupun itu digugat di MK ya. Gugatannya itu di putusan 59 PUU 21 2023 dikatakan bahwa OJK tidak satu-satunya menjadi penyidik ya, karena penyidik itu juga ada harus ASN ya. Jadi di gugatan itu dikatakan menggugat Undang-Undang 4 2023 yang menyatakan OJK satu-satunya penyidik di dalam sektor keuangan, tapi dalam putusan MK itu enggak. Jadi perlindungan hukum untuk debitur itu luar biasa, ya. Tapi kreditur itu pun juga harus dilindungi, baik kreditur yang jual cek di tentang dalam itu ataupun kreditur yang beli cek itu. Oke, kita akan berselancar di dalam tanya jawab dan kita juga mungkin akan dengar dari teman ada Ibu Ketua yang ada di dalam praktek. Silakan, terima kasih. Saya serahkan kepada Pak Afgan. Baik, terima kasih Ibu yang terpelajar dan terhormat. Ini pertanyaan sangat banyak sekali, saya sampai bingung melihatnya, tapi kita bersyukur aja karena berarti peserta cukup interest terkait dengan topik ini. Dan saya mohon maaf kepada peserta audiens yang di Zoom karena kita tidak mengira bahwa akan lebih 100, ternyata banyak tadi report kepada saya Nggak bisa masuk ya? Nggak bisa masuk. Terima kasih. Sebelum itu untuk saya ditanya cukup banyak, tapi saya prefer untuk di dalam dulu. Barangkali bisa memberikan insight dari praktek. Silakan Bu, atau termasuk ya, pertanyaan. selamat siang semua para pembicara, Ibu Arianti dari OJK, Bapak Amin Wijaya dari Bank, dan juga Ibu Dr. Tiana dan juga Bapak yang Afgan. moderator Pak ya. Saya terlambat tadi tapi di jalan sudah mengikuti. Dalam pertanyaan saya ini ada satu hal yang saya alami di dalam praktisi di pengadilan, di mana memang saya banyak menghandle case karena beliau Pak Amin Wijaya adalah mentor saya, bos saya, dan semuanya tugas yang diberikan beliau berjalan dengan baik. Dalam praktek sebenarnya hukum itu sudah berlaku adil melakukan perlindungan baik kepada kreditur bank dan kepada debitur seperti tadi pemaparan para pembicara. Saya mengalami sendiri sebagai kuasa hukum dari bank, bukti sudah ada pemberitahuan seperti dikatakan oleh tadi Ibu ya, dan juga oleh laporan oleh OJK tadi, mereka suka mengirim-ngirimkan laporan. Tapi majelis hakim di pengadilan juga mengetahui dengan pasti case itu dialihkan bank karena mereka sudah macam. Dalam hal sebenarnya bank adalah pihak yang dirugikan kreditor. Hanya yang pertanyaan saya kepada Bapak Amin sebagai pembicara di sini, karena mungkin kalau lagi ketemu meeting saya nggak pernah menanyakan gitu. Yang ini, sewaktu kredit tersebut macet oleh debitur, kreditur sudah mengirimkan surat pemberitahuan. Namun dasar gugatan mereka selalu ada satu hal, yaitu harga yang disisikan terlalu murah, tidak sesuai dengan NJOP. Padahal sisi kacamata perbankan, macetnya sekian lama itu sebenarnya sudah menimbulkan kerugian. Dan saya pun tidak menemukan di PKI Presiden kredit antara perbankan dengan nasabah ini khusus mengatur efisiensi kesesuaian harganya itu. Dan juga di undang-undang yang lain. Di dalam pertanyaan ini satu lagi, tadi dari mobil saya mendengar Pak Amin mengatakan bahwa sisi itu juga bisa dilakukan kepada yang tidak kredit macet. Ya pasti karena undang-undang adalah perjanjian bagi para pihak yang melakukannya. Tapi saya memang tidak akan menimbulkan masalah kalau itu setuju, tapi boleh ada pemaparannya. Jadi itu aja, karena banyak pertanyaan yang lain. Apakah memang dalam pengadaan harta BJT ini itu benar otoritas mutlak dari perbankan? Terima kasih.
Baik. Mungkin langsung aja ke Pak Ami untuk menjawab ini supaya kita lebih ini ya Pak. Silakan Pak. Eh, Pertanyaan rekan-rekan yang lain dulu atau Nanti. langsung Ibu dulu nih, Pak. Iya. Atau terserah Bapak. Monggo. Bu, ya Bu, Ibu Bapak Berta. hormat Bu Berta lah udah dulu. Oke, Bu Berta, otoritas mutlak perbankan. Gini, saya lebih ke apa? Melihat kan 613-nya Bu, bahwa hak tagih itu boleh dialihkan. Dan itu pernah terjadi di tahun 98, setelah 98, zamannya BPPN waktu itu, ramai sekali yang cesi-cesi. Kemudian ada beberapa bank yang ditutup, akhirnya hak tagihnya kan dialihkan dengan cara cesi juga. Saya nggak tahu, ada beberapa yang dengan cara cesi, kemudian ada istilah lain seperti factoring atau apa begitu. Banyak istilah lain lah. Cuma yang saya tahu itu dengan cara, salah satunya dengan cara cesi. Jadi otoritas mutlak perbankan atau bukan, itu sebenarnya bukan hanya di perbankan ya Bu ya. Mungkin dalam bentuk lain pun, usaha lain pun dimungkinkan itu. Kalau 613 ya, saya berpegang pada 613 karena saya nggak ketemu lagi aturan lain selain itu. Jadi otoritas mutlak perbankan mungkin harus diperjanjikan dulu di perjanjian kredit Bu. Jadi di perjanjian kredit harus ada semacam untuk pengamanan aja lah, untuk pengamanan. Jadi ada diperjanjikan bahwa kalau Anda one prestasi, kami boleh mengalihkan hak tagih ini. Jadi kalau dibilang otoritas ya kalau sudah diperjanjikan ya otoritas Bu, boleh gitu. Jadi hak mutlak ya saya jawab iyalah. Karena kalau diperjanjikan saya jawab ya. Itu aja sih. Ya. Sedikit izin Pak, sedikit lagi. Terima kasih Pak atas penjelasan hak mutlak itu apabila diperbandingkan dengan harga lelang. Karena ini tadi dibagikan harga lelang tersebut ada dulu apresialnya yang disumpah beauty contest 1 dari antara 3. Tapi mungkin ini perlu sebuah kekosongan hukum yang harus diuji agar gugatan-gugatan mereka yang macam ini tidak ngaruh gitu. Memang pengadilan selalu akan menjalankan sebuah gugatan dan intinya sebenarnya mereka bukan juga akan kalah. Mereka kadang melakukan buying time. Siapa tahu mereka bisa berusaha untuk restoran seperti tadi yang Ibu bilang. Namun akhirnya mereka juga nggak dapat membayar karena uang menjadi tempo juga. Tapi kalau kita lihat dari pengalaman yang sekian banyak menangani, mereka memang perlu diedukasi juga di dalam perjanjian tersebut. Perlu adanya suatu taksiman harga agar mereka tidak merasa dijolimi padahal sebenarnya dia yang salah gitu. Demikianlah masukan saya dan terima kasih untuk semua para pembicara. Terima kasih. Terima kasih Ibu yang cantik. Saya nambahkan Pak Amir ya. Jadi di dalam perjanjian kredit itu biasa ada klausul hak mengalihkan dan segala macam. Dan perjanjian itu adalah undang-undang bagi yang membuatnya. Dan perjanjian itu kalau dia memperjanjikan segala sesuatu yang ada di peraturan perundang-undangan menjadi perikatan, ya. Dan di dalam pemberian kredit itu ada analisa. Salah satunya adalah penilaian appraisal sekarang independen. Setelah 98 itu nggak lagi orang bank yang melakukan penilaian, tetapi itu dikasih kepada appraisal independen. Itu ada harga pasar, ada harga taksasi, ada harga likuidasi. Harga likuidasi itu harga yang termurah, semurah-murahnya kalau aset itu dilikuidkan sesegera mungkin. Nah ini memang ini berkasnya bank, nggak diberikan kepada, tapi pasti diberikan kepada si pembeli kredit. Ya, sejenarisnya enggak. Nah mungkin mereka hanya berpatokan ke NJOP, gitu loh. NJOP itu pasti beda dengan harga likuidasi. Ya, karena kalau NJOP, tapi kalau NJOP ada beberapa NJOP juga di bawah likuidasi, tapi itu yang mungkin nggak disosialisasikan. Tapi yang seperti Ibu Berta tadi bilang, mungkin dia buying time untuk dia lihat bisa nggak aku cari celahnya gitu loh. Dan biasanya yang melakukan itu korporasi ya Pak Ibu ya, bukan yang pribadi. Itu aku melengkapi Pak Andi. Baik, terima kasih Ibu Diana. Ini masih banyak pertanyaan, tapi sebelum ke sana, Pak Ibu Arianti mau mengomentari mengenai pertanyaan di ruangan sini, Bu? Silakan dari.
Bisa Enggak, di-shoot. Abdul Ghani cukup. Cukup. Terima kasih ya Bu. Ibu, kalau Ya. memang ini saya masih terganggu nih onset daring sama luring ya. Kalau sorry ya Bu ya kalau merasa dicuekin sama kami. Tapi intinya gini, nanti kalau Ibu mau berpendapat boleh langsung ini. Tapi di sini saya membacakan beberapa catatan dari Ibu Ariyanti bahwa salah satunya adalah bahwa OJK hingga saat ini tidak mengatur secara detail mengenai standar persetujuan konsumen terkait dengan pengalihan hak tagih tersebut, sehingga dikembalikan kepada pelaku usaha jasa keuangan ya atau bank dan konsumen terkait dengan bentuk persetujuannya. Bisa menggunakan perjanjian atau surat pernyataan persetujuan atau bentuk lainnya yang disepakati, seperti bunyi 613 bisa akta notaril atau akta bawah tangan gitu ya. Baik, ini pertanyaan banyak sekali, coba kita kurasi. Ya, mohon maaf kalau memang nanti waktunya nggak cukup. Cepat saja mungkin Pak Amin ini satu, apakah dalam mendapatkan CESI ini ada limitasi atau minimal kredit yang diharuskan supaya mendapatkan hak CESI? Ini Pak Amin, boleh cepat saja mungkin. Sorry Pak. Tadi ada di sini. Pertanyaan dalam dokumen yang ini Pak ya. Ya, yang pertama. Ya. Apakah ada limitasi atau minimum kredit yang diharuskan supaya mendapatkan hak CESI ini? Ini mungkin bisa dijawab cepat. Tidak ada Pak. Ya. Tidak ada. Jadi para audiens bahwa memang tidak ada karena di 613 ya intinya adalah pengalihan piutang, tidak menyebut beberapa besarnya ya. Yang kedua, seberapa besar biasanya diskon ini sebagai sweetener yang diberikan bank yang menjual piutangnya, yaitu berupa CESI kepada kreditur baru atau pembeli piutang. Sehingga mungkin peserta menanyakan apa sih sweetenernya, pemanisnya atau advantage benefit daripada CESI ini. Ya, Mungkin Pak tambahin ya, saya mungkin mengelaborasi. Kan kalau tadi kita udah diskusikan kalau diskon itu bank pemerintah menjadi kerugian negara dan korupsi. Nah itu bagaimana kalau dari bank pemerintah? Ya. Ya, bilang praktek. Terima kasih. saya jawab pertanyaan Bu Diana dulu kali ya. Ya. Kalau CESI di bank pemerintah ini, mungkin contoh yang lebih sering kita alami lah. Suara saya masuk ya Pak? BTN masuk sini Pak. Boleh. Masuk ya? Misalkan begini, pada saat pemberian kredit, misalkan debitur itu mau beli rumah, harga 1 miliar rumahnya. Dia beli 1 miliar, dia minta kredit, biasa loan to value 70%, dia dapat kredit 700 juta. Berjalan waktu dia cicil 5 tahun, kreditnya tinggal 400 juta. Sedangkan nilai rumahnya, karena sudah berjalan sekian tahun, tanah biasanya, saya tidak mengatakan selalu ya, tapi biasanya kalau nggak stagnan, ya naik. Sehingga pada saat 5 tahun kemudian di mana debitur itu mulai bermasalah, harga tanah mungkin 1 miliar, anggap 1 miliar dulu lah. Hak tagihnya kan tinggal 400, karena dia udah cicil 5 tahun. Sehingga kalau kemudian dia macet, ada bunga, ada denda. Setahu saya kalau bunga sama denda masih dimungkinkan komite dari bank itu untuk memberikan diskon bunga sama denda. Mungkin. Kalau bank pemerintah mungkin ya Bu ya. Saya sebutkan kata mungkin karena yang saya nggak patut saya sebenarnya menjawab mereka. Tapi ada kemungkinan bisa dapat diskon bunga sama denda dengan biaya keterlambatan itu. Dan kalau dijual dengan harga 400, CESI-nya dialihkan ke orang lain dengan harga 400, itu tidak ada kerugian negara saya anggap. Menurut saya lah, menurut saya tidak ada kerugian negara karena biangnya, induknya itu nggak ada yang hilang. Dan itu masih menarik bagi para cesor. Kalau misalkan debiturnya akhirnya bisa diajak ngomong, kemudian mereka lakukan jual beli, itu dalam tanda kutip masih untung. Karena aset yang dijaminan itu kan 1 miliar. Kemudian utangnya tinggal 400 dan dibeli oleh cesionaris adalah 400. Masih ada lebihnya lah. Ya, mungkin
triknya seperti itu kalau di bank pemerintah, Bu. Ya. Yang tadi. Oke, baik. Saya maraton ya teman-teman sekalian. Mengenai berapa besar diskon? Oke, iya. Oh ya, Selalu. pertanyaan Pak Mariot ya kalau nggak salah ya. Berapa besar diskon yang bisa diberikan? Itu tergantung dari posisi bank saat itu. Kalau posisi bank lagi kesulitan, NPL-nya sedemikian tinggi, sehingga tingkat kesehatan bank terpengaruh. Kemudian kalau untuk menagih itu kan, bank itu kan dagang uang. Ada yang namanya time value of money. Ada nilai dari uang itu. Ada nilai waktu atas uang itu. Jadi kalau kita terima hari ini dengan kita terima tahun depan, lebih baik kita terima hari ini juga. Karena kita bisa putar lagi uangnya. Sehingga kalau ditanya berapa besar diskon, itu tergantung posisi dari bank saat itu. Kalau posisi bank baik-baik saja, biasanya kita buka harga tinggi. Karena saya nggak perlu mau syukur, nggak mau ya udah, gitu kan. Jadi berapa besar diskon? Rata-rata yang saya tahu kalau belinya dalam jumlah triliun, dalam jumlah besar ratusan miliar begitu, ya saya nggak bisa ngomong juga. Mungkin ya antara 50 ke atas sampai bahkan ada yang 70 pun saya pernah dengar dari pokok pinjaman, dan bahkan yang 100% pun dari pokok pinjaman itu bukan saya dengar tapi saya alami sendiri. Terjadi itu. Jadi kalau ditanya orang lain diskonnya sekian, relatif lah. Relatif, sangat relatif. Tergantung posisi saat itu. Baik, terima kasih Pak Dr. Marihot Jan Peter Hutajulu ya atas pertanyaan yang luar biasa. Kemudian selanjutnya dari Pak Hairul Saleh. Ini teman-teman mohon kita utamakan di sana dulu ya. Jadi nanti yang di sini nanti aja. Adakah kriteria kredit seperti apa yang dicesikan oleh bank? Apakah semua kredit NPL bisa dicesi? Tadi sebenarnya sudah dijawab ya. Jadi prinsipnya semua bisa ya. Kemudian dari Pak Agus Aritonang, apa benefit cesi terhadap cesor atau cessionaris mungkin ya, yang meneruskan utang tersebut ya, piutang tersebut, dan ketika posisi di mana bisa pengajuan cesi, maksudnya apa? Ketika posisi di mana mungkin kapan tepatnya bisa dilakukan pengajuan atau pengalihan piutang melalui cesi. Ya Bu, silakan. Ya, tetap saya akan jawab ya. Jadi apa namanya, sebenarnya benefitnya ada utang utang. Ya, utang itu di agama apapun, di adat apapun itu diwariskan. Ya, tetapi benefitnya itu adalah bahwa dia nggak masuk lagi dalam daftar slip di bank itu sebagai debitur pajak. Dia udah berurusan sama yang lain pasti dengan posisi yang biru, udah agak merah lagi. Itu jadi dia bisa membuat dia nggak masuk dalam apa selain DOT ya, daftar orang tercelak gitu, atau masuk dalam sistem informasi layanan sektor keuangan ya. Dulu namanya waktu manual dari Bank BRI Cepi, terus waktu di setelah reformasi itu adalah SID, sistem informasi debitur. Sekarang setelah di OJK namanya SLIP. Itu bukan hanya tentang bank, tetapi seluruh bank dan seluruh sektor keuangan. Mungkin Pak. Baik, terima kasih. Kemudian dari Pak Farhan Febriaji, ya ini pertanyaan, mohon maaf saya agak fokus ya. Sebenarnya tadi yang sudah dijawab oleh Ibu Arianti dari OJK, bahwa dalam POJK disebutkan bahwa cesi dapat dilakukan apabila disetujui oleh nasabah. Yang ingin saya tanyakan, bentuk persetujuan itu seperti apa, dan tadi mohon maaf tadi sudah saya bacakan. Selanjutnya ini pesan dari Ibu Arianti. Ibu Arianti Dwi mengatakan terkait dengan pengaduan tersebut yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Arianti, bisa diadukan melalui APPK ya pada kontak 157.ojk.go.id, karena perlu diketahui bahwa kronologi permasalahannya seperti apa. Selanjutnya OJK akan melakukan analisis dan pemeriksaan atas pengaduan tersebut, dan apabila memang terdapat pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, maka OJK dapat mengenakan sanksi kepada bank tersebut. Terima kasih Ibu Arianti. Wah, ini dari orang yang sama ini. Pak Dr. Marihot
Jan Peter Hutajul ini. Boleh dijawab nggak, Pak? Oh, siapa? Nggak apa-apa ya? Baik, ini humble semua pembicaranya. Izin bertanya pada narsum OJK, apakah aturan yang membatasi cesi yang dilakukan PUJK kepada korporasi atau pihak yang masih ada hubungan terafiliasi, related party ya, misal satu grup atau satu kelompok usaha. Itu mungkin untuk Ibu Ariyanti. Ibu Ariyanti masih menyimak saya? Masih, Pak. Terima Baik. kasih. Monggo Ibu. Saya jawab. Baik, terima kasih Pak Abdul Ghani. Saya jawab secara langsung ya Pak. Jadi memang Siap. hingga saat ini OJK belum mengatur mengenai hal tersebut ya Bapak Dr. Marihot. Jadi memang tidak ada batasan mengenai seberapa porsi PUJK bisa menjual cesinya kepada pihak yang terafiliasi. Jadi memang ya kalau bisa dibilang ya kalau harganya cocok ya silahkan gitu ya Pak gitu. Jadi misalnya bank memang ingin menjual ke grupnya bisa contoh ke koperasi, grupnya ada koperasi atau yang lainnya atau PT lain yang dipunya itu silahkan gitu. Jadi tidak ada hingga saat ini memang tidak ada peraturan dari OJK. Baik, terima kasih Bu. Masih untuk Ibu nih satu lagi pertanyaan. Jika memang pada faktanya, kasuistis ini ya Bu ya, pernah ada satu pengalihan utang atau piutang oleh bank kepada pihak lain yang dibatalkan pengadilan, lantas apa tindakan OJK? Apakah OJK memberikan sanksi? Jika iya, apa bentuk-bentuk sanksinya? Demikian Bu. Baik, terima kasih Pak Abdul Ghani. Ini pertanyaan dari Bapak Adrian Mezar ya. Nah, baik, terima kasih Bapak Adrian. Jadi seperti ini, OJK sendiri di bagian perlindungan konsumen itu biasanya dapat mengetahui kasus itu dari pengaduan konsumen gitu. Jadi memang kami berangkat untuk melakukan pemeriksaan khusus analisis itu dari pengaduan konsumen. Jadi kalau misalnya terkait adanya putusan pengadilan tapi tidak ada pengaduan konsumen yang ke OJK, maka OJK dari sisi pelindungan konsumen itu tidak dapat melakukan pemeriksaan khusus, intinya seperti itu. Jadi memang harus ada pengaduannya terlebih dahulu, jadi kami mengetahui ada konsumen yang memang dirugikan. Itu pertama. Nah, kedua kita harus mengetahui sebenarnya apa yang membuat pengalihan utangnya ini dibatalkan nih, pengalihan piutangnya ini dibatalkan gitu. Apakah memang ada pelanggaran ketentuan di sektor jasa keuangan atau tidak? Itu yang perlu diketahui terlebih dahulu. Nah, untuk hal itu biasanya OJK akan melakukan analisis dan tadi yang sudah disampaikan analisis dan pemeriksaan khusus terhadap pengaduan tersebut. Apabila memang pada saat melakukan analisis dan pemeriksaan khusus itu diketemukan memang terbukti adanya pelanggaran, maka OJK dapat memberikan sanksi administratif seperti tadi yang saya sebutkan di pasal 52, berarti kan ada pelanggaran di ketentuan pengalihan hak tagihnya nih, pengalihan piutangnya berarti ada pelanggaran, apakah memang tidak dicantumkan dalam perjanjian atau seperti apa. Nah, OJK dapat memberikan sanksi administratif sesuai pasal 52 tersebut dari mulai peringatan tertulis bahkan hingga sanksi pencabutan izin usaha begitu. Sebagaimana tercantum dalam pasal 52 tersebut. Bahkan OJK juga bisa mengenakan denda apabila dirasa perlu bisa mengenakan denda paling banyak sebesar 15 miliar. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Ariyanti. Ini ada satu pertanyaan yang menarik juga nih. Pak, memang pengalihan cesi itu bisa dilakukan sesuai dengan 613. Tapi ini debitur melakukan gugatan atas perjanjian cesi tersebut. Dengan alasan pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah memang akan mengikat para pihak sebagai undang-undang yang kita kenal sebagai fakta sunt serpanda ya. Nah, bagaimana kalau debitur atau cesus ini yang utang kreditnya dialihkan kepada pihak lain, yaitu kepada cesionaris atau kreditur baru, dia menggugat bahwa kreditur baru itu bukan pihak yang melakukan perjanjian kredit dengan saya loh di saat pertama kali perjanjian kredit itu muncul, sehingga debitur menganggap bahwa perjanjian cesi ini tidak sah. Ini Pak Amin sepertinya, atau nanti Ibu dosen juga bisa menambahkan. Silakan Pak Amin. Banyak gugatan seperti itu ya Pak Amin ya? Banyak terjadi seperti itu. Kalau melihat kondisinya seperti gini, sebenarnya apa namanya ya? Saya mesti pakai kalimat apa, bahwa itu kan sebenarnya sudah diperjanjikan sebenarnya. Di dalam perjanjian sudah ada penyebutan bahwa
Debitur kalau wan prestasi kami diizinkan untuk melakukan pengalihan itu. Sudah diperjanjikan. Nah, sekarang ya ada klausulnya itu. Jadi kalau debitur itu menolak, seharusnya udah nggak bisa menolak itu karena kita udah perjanjikan itu sebelumnya. Dan sekarang gini, mengenai cesi ini cesionaris yang baru itu, apakah mereka sah atau enggak menerima tagihan itu? Ya seharusnya menurut saya pakai kata seharusnya bukan pastinya ya. Oke. Seharusnya sah lah. Seharusnya sah itu. Jadi kalau sudah diperjanjikan di awal, debitur, kalau Anda bermasalah, mohon maaf ya, kami akan alihkan penagihannya ke pihak lain. Karena yang kita alihkan kan piutang. Piutangnya kita alihkan ke pihak lain, kemudian pihak lain itu yang akan melakukan penagihan ke debitur kita. Jadi tindakan penagihan itu dilakukan oleh orang lain. Jadi ya sebaiknya kalau macet sih bayar ya. Baik. Karena yang kita olah dana masyarakat itu. Ini karena waktu, Ya. Pak Amin nggak apa-apa. Ibu, barangkali menambahkan, Bu. Yang terakhir ya, jadi kalau dibilang bahwa perjanjian itu menjadi undang-undang yang mengikat bagi para pihak di dalam perjanjian kredit utang piutang dan juga pembiayaan oleh sektor keuangan ada klausul pengalihan utang. Jadi kalau kreditur itu mengalihkan utangnya dan begitu diberitahukan secara tertulis itu sah. Karena sudah sah sesuai dengan tidak bersedia. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Ini satu pertanyaan terakhir. Sebenarnya ada 3-4 pertanyaan lagi. Namun ini satu sajalah. Ini yang menarik. Apakah dengan membeli cesionaris, maka cesionaris atau pembeli cesi itu dapat sekaligus memiliki rumah atau barang berwujud lainnya sebagai jaminan atas perjanjian kredit awal? Pak Amin sepertinya. Monggo Pak Amin. Nah, ini yang menarik. Banyak kesalahan persepsi dari para investor, saya sebut investor lah, investor yang yang punya uang untuk dia mau memiliki satu aset atau biasanya memiliki aset lah. Itu menganggap bahwa dengan membeli cesi artinya biasa iklan-iklan yang muncul tuh lelang cesi. Itu kadang-kadang yang udah, wah ini lelang cesi nih, rumah harganya 25 miliar, lelang cesi cuma 12,5 miliar, menarik nih separuh harganya. Akhirnya dia masuk ke dalam, dia invest di sana, ternyata rumahnya bermasalah, nggak bisa dieksekusi. Nah ini perlu pengertian dari para investor bahwa cesi adalah pengalihan hak tagih piutang yang dialihkan. Jadi bukan asetnya. Aset masih 100% milik debitur. Di mana dengan adanya perjanjian kredit itu dan kemudian ada sertifikat hak tanggungan, dibebankan hak tanggungan, hanya nilai atas aset itu yang menjadi hak untuk diutamakan bagi bank, hak preferensi. Bagi bank atau bagi pemegang hak tanggungan itu. Jadi bukan membeli aset, bukan. Tapi membeli hak tagih di mana atas jaminan itu bank atau kreditur atau cesionaris punya hak untuk diutamakan mengambil terlebih dahulu sebesar hak tanggungan yang dibebankan. Baik. Gitu Pak. Thank you Pak. Ibu silakan. Sekali lagi bahwa kalau nggak diperjanjikan, cesi yang ditambahkan. Kalau diperjanjikan dengan agunannya juga termasuk. Tetapi sekali lagi perlu ada pengalihan di hak tanggungan dan fidusia. Dan bukan nilai barang itu yang diambil, tetapi sekali lagi dieksekusi dan diambil hak tagihnya sesuai dengan yang di dalam perjanjian pokoknya. Kalau lebih dikembalikan kepada pemilik. Ya, jadi kalau kurang dia masih memiliki hak tagih sebagai kreditur konkuren. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin masih banyak pertanyaan yang ada di benak Bapak Ibu sekalian dan tadi saya diskusi dengan Pak Amin. Pak Amin, banyak pertanyaan begini gimana? Pak Amin bilang kalau mau ada sesi 2, seri 3, seri 4 monggo diadakan lagi ya. Tapi karena memang waktunya cukup pendek dan kami ada acara berikutnya, ya mohon maaf dengan segala kekurangan ya saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak ya.
buah yang disukai kaum pria adalah buah mangga. Apalagi kalau makannya bersama buah markisa. Saya patut merasa bangga karena bersama orang-orang dan peserta yang luar biasa. Demikian, burung irian, burung cendrawasih, putih mengkilap warna sayapnya. Cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada hilap mohon maafnya. Terima kasih. Oh, foto dulu. Kita berikan tepuk yang luar biasa dengan pernyataan ini. Ya, sebelum kita tutup dengan pemberian plakat dan foto, mungkin sebelumnya kita akan tutup dengan doa karena tadi sudah dibuka. Kami minta kepada Saudara Edi Utauro untuk membawakan doa penutupan. Bu, terima kasih. Mohon maaf kalau kurang. Thank you, Pak. Luar biasa. Kira aja. Siap. Itu komandannya Pak, gue ikut aja udah. Ikut komandan Pak. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita menutup webinar kita pada sore hari ini, kita akan berdoa. Saya akan berdoa dengan agama Kristen, Bapak Ibu maupun teman-teman yang di lain berdoa menurut. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan kepada kami. Kami boleh melaksanakan webinar kami pada sore hari ini, Bapak. Itu bukan semata-mata karena kekuatan kami, tetapi itu adalah karena kasih karunia dari Tuhan. Kami boleh dan mampu melaksanakan webinar ini. Bapak, biarlah ilmu yang boleh disampaikan oleh para narasumber kami itu menjadi ilmu yang berguna, bermanfaat, yang boleh kami implementasikan di dalam kehidupan kami. Dan itu Bapak untuk menjadi kemuliaan bagi kami saja. Bapak terima kasih Tuhan, berkati para narasumber kami ya Bapak, Ibu Diana, Pak Amin, Pak Yanti, Bapak, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih karunia hikmat daripada Tuhan selalu menyertai mereka di kehidupan mereka. Mereka boleh semakin berbagi lagi dengan banyak orang, sehingga semakin banyak orang memperoleh ilmu yang lebih baik lagi Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh panitia yang boleh melaksanakan webinar ini. Tuhan berikan mereka hikmat Bapak, berikan mereka kekuatan yang Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Semuanya Tuhan kami berserahkan ke dalam tangan Tuhan. Ampuni dosa kami di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Selanjutnya kepada narasumber kami yang terhormat Bapak Amin Wijaya, kami harapkan untuk berdiri dan kepada Pak Hendra untuk memberikan plakat kepada kami. Demikian juga kepada Ibu Arianti Dwi Rahmawati, mungkin nanti akan kami kirimkan Ibu karena Ibu tidak ada di tempat. Kepada Ibu kami yang tercinta Ibu Dr. Diana Pitupulu yang diserahkan oleh Ibu Naila. Ya. Silakan diambil foto. Tepuk tangan semuanya. Iya. Selanjutnya kepada Ibu Diana. Iya. Ya, terima kasih banyak kepada para narasumber kami. Selanjutnya kita akan berfoto bersama. Oh iya, kepada Pak. Moderator yang luar biasa. Iya. Tidak semua. Bapak di. Amin. Oh ini Iya. Nanti bareng-bareng ya. Ya, mungkin pertama para narasumber Ibu Dapat bendera. penyelenggara. Ya. Oke, sip. Satu. Berapa Pak ya? Oh sorry. Lagi bisa ranjang. Dina belum pegang lagi Bu. Oh iya. Ibu plakatnya Ibu. Oh harus pegang plat. Samaan. Oke. Lihat kemarin Ibu, maaf Ibu. Satu, dua. Oke. Depan. Ya, selanjutnya kita berfoto bersama.
Dan kemudian acara webinar kita tentang perlindungan hukum nasabah bank pada penyelesaian kredit macet melalui sesi pada hari ini berakhir. Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Foto bareng yuk, yuk. Yuk. Pak, Bu Arianti, Pak. Yuk.